Pencegahan terorisme atau radikalisme sejak dini itu sesungguhnya dimulai dari keluarga. Halo Sobat Strategis, kembali lagi bersama podcast Sobat Strategis, Sekolah Kajian Strategik dan Global bersama saya Muhammad Syauqillah, Ketua Program Studi Kajian Terorisme SKSK UI. Bersama kita semua pada kali ini kita akan berbincang dengan sosok yang karismatik menurut saya. Sosok yang juga kontroversial sebelum keluar izin Pak Umar, Umar Patek. Beliau adalah salah satu alumni Porong. Alumni Porong. Pak Umar sehat-sehat, Pak Umar. Terima kasih Pak Umar ya sudah bersama kami di sini di podcast strategis, salah satu podcast di SKSK UI. Pak Umar ini gimana kesannya nih dari Jawa Timur ke sini? Naik apa Pak Umar? Naik kereta. Wah, naik kereta. Beda nggak waktu dulu keretanya ketika pernah dulu ke Jakarta naik kereta Pak Umar? Dulu pernah tahun berapa itu? 80-an. Kondisi gimana dengan sekarang? Beda. Beda banget. Ya itulah bagus ya, bersih ya. Jadi Pak Umar, saya ingin tanya nih beberapa hal yang mungkin pengalaman hidup Pak Umar. Jadi Pak Umar itu besar kecil di Pemalang kan ya. Nah, kemudian pergi ke Malaysia, nikah dengan orang Filipina. Nah, ini kan saya ingin tanya sisi lain dari Pak Umar. Pak Umar itu cerita ketemu dengan istrinya gimana Pak Umar? Ya, jadi waktu di Camp Abu Bakar. Ya. Di Camp Abu Bakar, waktu itu dari teman-teman ini udah mendorong saya untuk menikah. Waktu itu memang saya udah agak males-malesan lah. Males-malesan maksudnya itu apa tuh Pak Umar? Males mau menikah. Oh, males menikah. Ya makanya saya menikah umur berapa itu? 32 kayaknya. 32 atau hampir 33. Usia Anda sekarang? 26. 56 ya. Iya. Nah, teman-teman ini maksudnya khawatir nanti kebablasan kalau udah semakin tua biasanya udah semakin malas untuk menikah. Akhirnya ya udah bismillah saya putuskan menikah. Maka mulailah dengan tahapan berikutnya yaitu mencari jodoh. Cari jodoh. Ya, terus beberapa kali saya ditawarkan ada maksudnya barangkali cocok anaknya Ustadz ini. Saya nggak mau. Karena kan biasanya tuh jaringannya itu aja tuh Pak Umar. Ya. Kemudian ada ini keponakannya komandan ini di MILF. Laki-laki saya nggak mau, nggak cocok. Semua nggak cocok, banyak yang nggak cocok. Nggak. Karena kurang cantik Pak Umar. Bukan. Mereka ini anaknya Ustadz, anaknya misal seorang komandan, anaknya banyak kan biasanya anaknya Ustadz gitu. Saya bukan beban mental buat saya. Beban mental. Iya, beban mental. Sekarang itu mental. Saya bilang saya mau menikah sama orang ini rakyat jelata gitu, yang biasa-biasa aja, nggak ada kayak jabatan profesi ini seorang ustadz atau seorang anaknya komandan atau keponakannya komandan atau apa, nggak mau saya. Yang rakyat biasa aja udah. Akhirnya alhamdulillah terus dari temen saya yang ada orang Muro di sana itu, tetangganya itu ya ini yang calon istri saya itu, yaitu ya calon istri saya waktu itu tinggal ditampung oleh satu ustadz orang Muro karena istri saya ini nggak ada keluarga
di dalam camp Abu Bakar. Jadi dia kan baru masuk Islam, seorang mu'alaf. Kemudian ditampung di situ, ditaruh di situ untuk dia setiap harinya pergi belajar di madrasah. Nah, akhirnya saya diberitahu bahwa ada seorang mu'alaf yang baru saja nggak lama masuk Islam, kemudian dia datang ke sini untuk belajar, khususnya belajar agama, karena di kampung halamannya sana sulit untuk belajar agama. Nah, itu saya langsung tertarik. Saya bilang, udah, saya yang mau menikahi. Bukan Padahal saya belum lihat fotonya. contohnya belum. Oh, nanti dulu kau lihat fotonya, nanti jangan nggak cocok, nggak suka atau apa. Udah, terus sampai berapa hari. Akad nikah itu belum ketemu atau gimana? Jadi akhirnya prosesnya itu tadi diliatin, ditunjukin foto dulu. Setelah saya lihat foto, ya oke, saya cocok. Saya bilang, tapi saya mau sholat istikharah juga. Kemudian saya sholat istikharah. Ada istilah jatuh cinta seperti anak-anak muda nggak waktu itu? Nggak pernah ngobrol atau itu. Kemudian tahapan berikutnya saya temui si tuan rumah yang ada di tempat calon istri saya itu tinggal waktu itu, yaitu seorang ustadz. Kemudian saya sampaikan bahwa saya mau menikah ini. Saya bukan orang tuanya. Orang tuanya itu ada di kampung halamannya saya. Nah, bagusnya datang ke sana untuk menyampaikan ke kedua orang tuanya. Oh iya, sudah. Akhirnya saya menyampaikan, kemudian saya diizinkan dulu untuk melihat. Kan dia memakai niqab. Kemudian saya minta izin supaya niqabnya dibuka, saya ingin melihat secara langsung. Dan kemudian seperti dalam film ayat-ayat cinta ya. Oh, nonton juga. Pak Umar nonton ayat-ayat cinta ya? Iya, itu dibuka langsung masuk. Oh, masuk ya. Jadi itu kira-kira setelah itu memang ada rasa lah gitu, ada chemistry yang ya. Terus semakin semangat gitu. Jadi nggak salah pilihannya gitu. Iya, artinya yang difoto itu tadi benar, sama seperti kenyataannya. Setelah itu menikah ya? Enggak, minta dulu dong. Kita dulu khitbah. Iya, saya pergi ke orang tuanya, kira-kira perjalanan 5 jam. Orang tuanya itu masih Katolik atau non Muslim? Kedua orang tuanya juga baru masuk Islam. Baru masuk mualaf. Tapi yang lainnya dari paman, tante, bahkan ada saudara kandungnya dia pun yang masih Kristiani. Itu. Nah, terus saya menyampaikan bahwa saya mau menikah, anak bapak, anak ibu. Terus mereka bilang, tapi dia masih sekolah, kami nggak mampu ngajari karena kami juga baru saja masuk Islam. Jadi saya di sekolah di camp Abu Bakar itu di sebuah madrasah untuk belajar. Dia bilang, iya, nanti setelah saya menikah tetap dia belajar, melanjutkan sekolahnya itu, bukan berarti berhenti. Kemudian diterima lamarannya itu. Kemudian saya putuskan pernikahan di dalam camp Abu Bakar, dan saya meminta dari keluarga besar seluruhnya untuk hadir, baik itu paman, tante, termasuk saudara-saudara sepupu untuk hadir. Kalau dari pihak Pak Umar sendiri? Nggak ada. Nggak ada? Iya. Wah, sendiri ya? Iya, saya sendiri. Yang ada ya teman-teman. Iya, yang ada di sana. Waktu itu teman-teman Anda yang mendampingi siapa yang masih hidup ya? Kalau yang masih hidup nggak ada. Salah satunya ada Fatur Rahman Nuhosi, ya, kemudian Nuruddin, semuanya udah pada meninggal. Setelah itu nikah gitu ya? Iya, menikah. Setelah menikah itu? Setelah menikah 1 minggu oleh ustazahnya dia itu disuruh libur
satu minggu ya, jangan masuk sekolah dulu, katanya, biar ya istilahnya honeymoon gitu. Kemudian setelah masuk sekolah, setelah 1 minggu itu ya tetap sekolah. Jadi saya antar jemput, saya ngantar pergi ke Jamiah. Kebetulan rumah kami ada di sedikit ke atas, karena itu kan sini di sekolah itu di lembah gini dataran tinggi ya. Kemudian saya ngantar, kemudian sore nanti pulang ke rumah. Kebetulan kalau udah sore itu seringnya di sana karena itu dataran tinggi, jadi sering hujan. Jadi saya harus pakai payung, menyediakan. Romantis sekali berarti ya, Ya, bersama istri ketika hujan pakai payung. pulang pakai payung berdua itu. Kemudian rumah kami ketika awal kami menikah itu di Kem Abu Bakar, tepi-tepinya ini hutan. Dan ini rumah terbuat dari papan kayu, kemudian tepi-tepinya hutan. Samping kanan itu ada satu sungai, airnya jernih, bersih. Kemudian sungainya nggak lebar-lebar amat. Terus mata air yang ada di dalam rumah, air yang ada di rumah itu saya ambil dari sebuah mata air yang agak ke atas. Saya belikan pipa, selang, sampai saya alirkan ke rumah. Jadi murni itu dari mata air, 24 jam mengalir terus. Kecuali kalau hujan airnya itu keruh. Ya. Ya nanti selang itu saya keluarkan, ya lewatkan. Suka dukanya Kemudian kadang suka ada ini monyet lewat atau bergelantungan. Dan pernah gula pasir yang ada di rumah saya itu dicuri oleh monyet, kemudian tercecer sampai kemana gitu. Seperti itu. Ini menurut saya sesuatu yang langka. Atau mungkin kalau orang yang ada di kota atau orang di negeri mana itu sesuatu yang harus dibayar mahal untuk bisa mendapatkan, bukan mendapatkan hidup di tempat yang seperti itu. Itu sekarang banyak dibangun villa-villa, misal kayak di Bali, sesuatu yang momennya itu tempatnya itu memang natural banget, di sebuah kampung atau di sebuah hutan atau desa. Itu kan sesuatu yang langka dan harus dibayar mahal. Dan alhamdulillah saya mendapatkan itu semua dengan mudah gitu di situ, di tempat itu. Terus suka dukanya jadi pengantin baru tuh gimana Pak Umar? Yang pertama bahasa. Kan ini mualaf juga kan, mualaf. Pak Umar kan udah belajar dari sejak kecil agama ya. Ya. Sini mualaf, gimana tuh suka dukanya? Yang pertama tadi bahasa. Bahasa artinya oke lah, saat itu saya sudah bisa bahasa lokal sana. Tapi istri ini kan bukan orang Muru. Dia asalnya dari suku Bisayas itu. Jadi berbahasa Bisayas dan bahasa Tagalog. Bahasa Mangginanon dia masih dalam belajar, sekalipun sudah agak bagus lah. Jadi kadang ngomong masih ada misunderstanding dan lain-lain gitu. Tapi alhamdulillah lama-lama bahasa saya lebih bagus, lebih tertib itu di Bali. Apa kabar bahasa ininya apa tuh? Apa kabar? Kalau bahasa Tagalognya Kumustaka. Jadi masih ingat ya Pak Kalau Umar sekarang ya bahasa Mangginanonya itu Inam Petadengka. Pak Umar ini bisa berapa bahasa Pak Umar? Banyak bahasa yang udah lupa. Dulu Karena bahasa Afghanistan. Bahasa itu kan bisa karena terbiasa. Ya, tidak membutuhkan IQ yang cerdas, itu enggak. Jadi yang penting kita hidup di komunitas orang Padang. Tidak ada orang lain dan orang Padang misalnya, tapi enggak bisa bahasa perantara. Dalam hal ini bahasa nasional misal ya otomatis kita mau tidak mau harus bisa bahasa mereka. Sama seperti saya ketika itu di lingkungan Manginanon. Bukannya mereka yang harus bisa bahasa saya, tapi saya yang harus bisa bahasa mereka.
Karena setiap hari dengar mereka ngomong, akhirnya kan paham. Kan ini mualaf ya istri Pak Umar ya. Itu kira-kira ada hambatan lain selain bahasa nggak? Misalkan ini, kan kadang orang yang belum paham fikih secara ini gitu, bagus gitu, lama belajar fikih pasti udah paham. Nah Anda nggak kira-kira, oh ini mualaf, kadang itu jadi kesulitan gitu Pak Umar. Kan bukan sebuah kesulitan, disitulah tuntutan. Tuntutan kita untuk mengajari dia, untuk memahamkan dia bahwa aturan sholat itu seperti ini, gerakannya seperti ini. Jadi jangan dianggap sebuah hambatan. Kalau dianggap sebuah hambatan, ini jadi beban. Tapi sebuah tugas, tuntutan kita untuk membimbing. Nah ini singkat cerita, Anda setelah di Filipina nikah itu berapa tahun kembali ke Indonesia? Balik ke Indonesia bulan Desember tahun 2000. Berarti itu setelah 2 tahun Saya nikah. menikah bulan Juni tahun 1998. 2 tahunan lah, ya hampir 2 tahun ya. Jadi pulang ke Indonesia, membina keluarga baru gitu ya. Justru di Indonesia itu yang paling ketika itu banyak repot. Karena dia nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Ya ketemu dengan keluarga besar saya, nggak bisa ngomong. Ya, saya harus yang menerjemahkan. Kemudian sambil dia harus juga bisa, ya artinya diajarin sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Tapi sekarang sudah lancar. Alhamdulillah lancar. Pak Umar, saya mau tanya nih sesuatu yang mungkin apa ya? Sekarang kan banyak perempuan tuh Pak Umar. Ada kasusnya banyak. Membawa mengajak ke istri, membawa mengajak anak. Menurut Pak Umar itu mana sih itu betulnya? Menurut saya itu jelas salah besar. Ya, jangankan seperti itu. Dulu kalau seperti saya dan teman-teman itu tidak mau membicarakan atau bicara hal-hal yang berbau kekerasan atau satu amaliyat atau operasi gitu di depan istri, itu tidak boleh tahu, dia nggak boleh tahu. Contoh kayak yang lain-lain itu Imam Samudra atau siapa kan nggak tahu urusan, misal mereka ketika mau melakukan kegiatan pembali tidak pernah diceritakan hal yang seperti itu kepada istri-istri. Nah, kalau yang sekarang bukannya gitu malah, atau malah pamer kepada istrinya, diceritakan bahwa saya bisa begini, saya begini, atau bahkan sampai mengajak untuk ikut serta dalam kegiatan itu. Sementara itu kan sudah perbuatannya keliru, terus melibatkan istri dalam urusan-urusan yang seperti itu. Apalagi sampai dipakai untuk melakukan pemboman atau penyerangan, dilibatkan perempuan-perempuan yang seperti itu. Ya karena beberapa kasus ya kita lihat perempuan itu terlibat dalam aksi terorisme. Ini menurut saya, menurut Pak Umar sendiri, kira-kira nih perempuan melakukan aksi bom bunuh diri atau mencoba melakukan amalia, ini yang salah nih perempuannya seperti apa nih? Perempuannya sudah berubah atau kemudian doktrinnya yang sudah berubah gitu? Menurut Pak Umar melihatnya seperti apa? Kalau menurut saya doktrinnya yang berubah, sampai mereka para suami atau entah itu perempuan yang belum berkeluarga, belum bersuami, itu sampai dilibatkan. Itu dari pemahaman atau acaranya yang sudah keliru, sampai harus mengajak mereka, melibatkan mereka. Terakhir nih Pak Umar, saya singkat saja. Kan kita tidak menginginkan ya siapapun itu kita mengajak teroris, perempuan, anak itu.
Ya kalau terorisme yang dulu kan laki-laki gitu ya. Nah, gimana sih membina keluarga agar tidak resepnya agar tidak masuk ke kelompok teror, pemahaman yang keliru gitu ya. Kira-kira gimana sih cara membina keluarga yang seperti itu? Pencegahan terorisme atau radikalisme sejak dini itu sesungguhnya dimulai dari keluarga. Keluarga ya. Ya, basicnya itu dari keluarga. Nilai-nilai luhur, nilai-nilai toleransi dan semuanya itu bermula dari keluarga. Nah, kedua orang tua itu jangan sampai misal mengajarkan hal-hal yang berbau kekerasan. Sekalipun nggak ada hubungannya sama sekali dengan unsur atau masalah terorisme. Kekerasan misal berdebat, kemudian memukul orang, menampar ya, menempeleng orang di depan anak, itu sudah membuat atau memberi contoh kekerasan yang tidak bagus. Atau kepada binatang, misal ke kucing atau anjing, kemudian lihat kucing misal nyolong apa gitu ikan di rumahnya, kemudian ambil sapu dipukulin di depan anak, itu sudah mengajarkan kekerasan, kan mengajarkan terorisme. Kekerasan kepada anak itu akan membekas ke anak, melakukan timbulnya rasa kekerasan. Kemudian ketika mengajak kedua orang tua menonton film, juga jangan film-film yang mengandung unsur kekerasan, karena itu sudah sama juga menanamkan nilai-nilai kekerasan. Dari situlah kemudian kepada meningkat ke masalah pemahaman. Pemahaman yang moderat ketika diajarkan kepada anak-anak. Kemudian yang lainnya masalah keharmonisan rumah tangga, di mana kedua orang tua selalu mengajak pergi bersama dengan anak. Misal pergi kemana, berlibur, healing, atau menonton bioskop atau apa, bareng-bareng. Pak Umar ngerti healing ya Pak Umar ya? Ngerti dong. Ngerti dong. Healing ya anak-anak zaman sekarang ya. Iya, nah itu bersama-sama dengan anak. Jangan sih anak sendiri, orang tua sendiri, ini kemana. Kemudian dicegah semaksimal mungkin jangan ada broken home di dalam rumah tangga itu. Jadi bersama-sama selalu dengan anak. Itu pengaruh pertumbuhan anak itu sampai ketika mereka dewasa. Kemudian ketika mulai melangkah dewasa, SMP, SMA, bisa memegang gadget, handphone, itu juga kontrol dari orang tua. Khawatirnya misal kepada hal-hal yang negatif, ya kan, termasuk bacaan-bacaan yang ada di handphone itu, apakah itu nanti ada mengandung unsur pemahaman radikalisme atau tidak. Upaya itu semua mulai dicegah. Kemudian ketika mulai agak lepas, pergaulannya bagaimana dia dengan teman-temannya, dengan siapa. Entah itu sudah kuliah atau masa SMA. Bagaimana ketika mereka bergaul dengan teman-temannya siapa saja. Kontrol orang tua harus ada, sekalipun kontrolnya sudah mulai agak jauh. Biasanya anak ketika sudah umur segitu, ketika dideketin terus sama orang tuanya agak memang aku udah masih kecil, gak mau ogah gitu. Maka tapi kontrol itu tetap harus ada dari orang tua, pergaulannya dengan siapa saja, kemana saja, aktivitasnya. Pak Umar, terima kasih atas diskusi bincang-bincang kecil ini. Mohon maaf ini saya terakhir saja Pak Umar. Anda tadi menyetir ketika menjawab tentang keluarga itu menyatakan keharmonisan. Nah, satu hal yang menarik sebelum kita take acara ini, itu Anda mau pulang ke Surabaya, mau beli bunga. Iya. Ya, Anda belajar romantis itu dari mana Pak Umar? Dari dulu. Oh dari dulu ya.
ketika saya hidup di Kem Abu Bakar, kami suka menanam bunga-bunga di sekitar rumah bersama istri. Itu kemudian akhirnya saya di penjara ketika istri akan berkunjung atau menjenguk, saya siapkan dulu cari bunga di dalam lapas, bunga mawar. Saya siapkan bunga mawar, saya petik, kemudian saya bersihkan durinya supaya jangan ada satu titik duri pun melukai soulmate saya. Wah, luar biasa ya Pak Umar, bisa mengajari saya ini. 2 tangkai 3 tangkai selalu saya taruh di satu botol bekas air mineral, dikasih air, kemudian nanti saya persembahkan untuk istri. Itu hampir beberapa kali kalau datang berkunjung seperti itu. Nah, setelah itu saya ada di luar sekarang, maka saya akan biasakan ketika saya pergi ke luar kota, pulang akan membawa bunga. Lebih baik bawa bunga daripada membawa makanan, oleh-oleh, kue roti ini. Kue roti bisa ini, tapi bunga ketika diberi perasaannya itu lebih adem, lebih enak. Nilai harmonisnya itu lebih kuat. Seperti itu. Terima kasih Pak Umar. Belajar juga dari mantan teroris. Insya Allah Pak Umar, terima kasih atas Pernah ada pelajarannya ini. satu keluarga di luar kemudian melihat, mereka kebetulan suami istri, Ya. mungkin sedang berkunjung ya mereka, entah anaknya atau siapa di situ melihat saya seperti itu. Si istrinya suaminya itu ditepuk sama suaminya. Tuh lihat, teroris saja seperti itu romantisnya, kamu kok nggak pernah ngasih bunga sama saya? Oke, terima kasih Pak Umar. Mungkin itu juga yang membuat rekan-rekan semua sobat strategis, Pak Umar ini jadi luluh hatinya dan mau ikut program deradikalisasi, mau mengibarkan bendera, mau mengajukan PB, dan itu mungkin salah satu karakter Pak Umar yang mendukung proses deradikalisasi. Saya lanjut ke situ. Terima kasih lagi sekali lagi Pak Umar. Semoga perjalanan kembali ke Surabaya bersama istri tercinta lancar dalam perjalanan, tidak ada hambatan apapun. Amin. Dan nanti sobat-sobat strategis kita akan jumpa lagi bersama narasumber-narasumber yang lain dengan host yang berbeda tentunya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.